karya Roh Kudus bagi orang percaya, yaitu sebagai penolong dan penghibur. Yang kedua, cara Allah menghibur umatnya, yaitu Allah menghibur umatnya melalui firman-Nya, melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Firman Tuhan adalah media untuk Tuhan bicara dan menghibur kita. Tidak kenal firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami penghiburannya. Karena firman Allah adalah Allah sendiri. Firman Allah adalah Roh Kudus sendiri. Firman Tuhan seperti mata air yang menghapuskan dahaga dan menyegarkan jiwa kita. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semakin kita rajin mempelajari firman Tuhan, semakin kita dapat berdiri teguh. Semakin kita berpegang teguh pada firman Tuhan, semakin kita diberdayakan. Berpegang artinya mempelajari, mengandalkan, percaya, tidak menyerah, memegang erat-erat. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan yang harus menjadi pegangan kita, bukan yang lainnya. Maka Anda akan dapat penghiburan melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus yang bicara di dalam hati kita. Saat Daud dikejar-kejar oleh Saul, pemimpinnya, untuk dibunuh, Daud menguatkan kepercayaan melalui firman Tuhan. Saat Daud dikudeta oleh anaknya, bawahannya, dia menguatkan kepercayaannya kepada firman Tuhan. Saat Daud jatuh di dalam dosa, dia menguatkan kepercayaannya dan dirubah melalui firman Tuhan. Firman Tuhan ada sumber kekuatan bagi Daud. Inilah menjadi rahasia Daud, kenapa dia tetap berdiri teguh. Firman Tuhan atau Roh Kudus adalah obat yang menyembuhkan jiwa yang terluka. Yang ketiga, cara Allah menghibur umatnya. Allah menghibur umatnya ketika kita mengalami penderitaan. Penghiburan Tuhan menjadi sangat nyata di saat kita susah. Mungkin penghiburan tidak akan terlalu terasa pada waktu kita dalam keadaan happy, senang, bahagia. Tetapi di saat kita sedang ada di titik paling rendah, penghiburan Tuhan akan menjadi sangat kental kita rasakan. Jadi jangan alergi dan takut dengan namanya penderitaan dan tekanan, pengkhianatan, maupun juga orang-orang yang melukai Anda. Justru Rasul Paulus berkata, di dalam penderitaanku lah kuasa Tuhan semakin nyata. 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Wow. Paulus berkata dia lebih suka bahkan bermegah dalam kelemahan, sebab semakin banyak persoalan yang dihadapi, semakin dia melihat pertolongan dan penghiburan Tuhan. Dia Tuhan yang menghibur kita saat kita menderita. Dia Tuhan yang menemani kita di saat kita berduka. Dia Tuhan yang menguatkan kita di saat lemah. Dia Tuhan yang merawat kita di saat sakit. Dia Tuhan yang menyembuhkan kita di saat terluka. Dia Tuhan yang menyediakan di saat kita membutuhkan. Karena Dia Roh Kudus yang mengasihi kita dalam setiap musim kehidupan. Karya Roh Kudus bagi orang percaya, yaitu sebagai penolong dan penghibur. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.